Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada hari ini adalah tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, ya. Hari istimewa yang disyariatkan bagi kita kaum muslimin untuk berpuasa pada hari tersebut, ya. Barang siapa berpuasa pada hari tersebut akan diampuni dosa-dosanya selama setahun. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain pada hari ini juga ada sekelompok yang sesat, yaitu Syiah Rafidhah, yang mereka merayakan hari ini dengan memukul-mukulkan diri mereka dengan rantai atau dengan pedang, dengan besi, ya, sehingga keluar darah dari tubuh mereka. Bahkan anak-anak kecil dari mereka pun dilakukan demikian, ya, dengan alasan bahwasanya mereka ingin merasakan betapa kepedihan yang dialami oleh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ini tentunya adalah ritual yang menyimpang dan ritual yang mencemarkan Islam. Seandainya orang-orang kafir melihat ada ritual seperti ini, mereka akan mentertawakan ritual seperti ini. Bagaimana orang-orang non-muslim tertarik dengan Islam kalau Islam modelnya seperti itu? Bukan cuma orang dewasa yang mengumpulkan diri mereka dengan pedang dan besi, bahkan anak kecil pun mereka hadirkan sehingga berlumuran darah, ya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyara." Dan Rabbmu lah, Rabb engkau lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antara pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, Allah menjadikan hari Asyura sebagai hari yang bersejarah. Hari Asyura, pada hari Asyura terjadi dua peristiwa besar dalam sejarah. Yang pertama adalah peristiwa ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya, diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Rasulullah sallam datang ke kota Madinah. Fawajada al-yahuda siyaman, dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi ternyata berpuasa pada hari tersebut, yaum Asyura, yaitu pada hari Asyura 10 Muharram. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu?" Rasulullah sallam bertanya kepada orang Yahudi, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Faqalu hadza yaumun azim. Kata mereka adalah hari yang agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Pada hari tersebut atau pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran. Maka Nabi Musa pun bersyukur kepada Allah dengan berpuasa setiap hari Asyura, karena hari tersebut Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa mengikuti Musa, karena orang-orang Yahudi adalah pengikut Nabi Musa, pengakuan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih utama, ya, dan lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian, ya. Karena orang-orang Yahudi sudah menyelisih syariat Nabi Musa, ya.
Ya, kami berlebih utama untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian, mengikuti syukurnya Nabi Musa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Maka Rasulullah SAW pun berpuasa setiap 10 Muharram, dan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bahkan sebelum diwajibkannya bulan puasa Ramadan, dulu puasa Muharram hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun setelah datang puasa bulan Ramadan, maka jadilah puasa Muharram menjadi hukumnya sunnah. Dan tentunya ini peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, ya, dan Allah abadikan juga dalam Al-Quran. Ya, secara singkat bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kemudian tatkala dalam kondisi sangat genting, akhirnya Nabi Musa Allah suruh, ya, asri bi ibadi, kata Allah, berangkatlah engkau, pergilah dengan hamba-hambaku, meninggalkan kota Mesir. Ya. Waktu Nabi Musa alaihissalam dan seluruh pengikutnya pergi meninggalkan kota Mesir, maka akhirnya diketahui oleh Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya. Ini secara singkatnya demikian. Fir'aun pun mengumpulkan seluruh pasukannya, wuzara'nya, menteri-menterinya, junudnya, pasukan-pasukannya, semuanya dalam rangka untuk mengejar Musa dan bala tentaranya, ya, dengan jumlah yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah Bani Israel yang sedikit. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa dan kaumnya sampai akhirnya tatkala di pagi hari, maka akhirnya pasukan Fir'aun dan bala tentaranya berhasil menyusul Nabi Musa dan kaumnya. Ya. Kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Jadi waktu tatkala sudah saling melihat, tapi masih saling berjauhan, tapi sudah saling melihat, kelihatan kaum Nabi Musa di depan, sementara kaum Fir'aun di belakang. Kemudian di hadapan kaum Nabi Musa ada Laut Merah yang terbentang, sehingga mereka tidak bisa lewat, mau kemana lagi, tidak bisa kabur. Sehingga akhirnya sebagian dari pengikut Nabi Musa, ya, dalam sebagian buku tafsir menyebutkan mereka mengejek Nabi Musa. Kata mereka, inna lamudrakun, wahai Musa, katanya Tuhanmu akan menyelamatkan kita. Inna lamudrakun, kita akan ketangkap. Gimana tidak ketangkap, sementara di depan kita lautan, di belakang kita pasukan Fir'aun. Kata Nabi Musa, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa dengan penuh keyakinan, sekali-sekali tidak. Allah bersamaku, Rabbku bersamaku, dan Dia akan memberi petunjuk, memberi jalan keluar. Ya. Banyak orang-orang beriman tatkala dalam kondisi semakin genting, mereka semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tatkala dalam perang Ahzab, para sahabat ketakutan mendengar berita bahwasanya akan datang 10.000 pasukan akan menyerang kota Madinah. Tatkala mereka melihat pasukan tersebut sudah datang 10.000 orang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, tatkala kaum mukminin sudah melihat 10.000 pasukan menyerang kota Madinah, padahal kaum muslimin cuma 2.000 orang, 5 kali lipat, ya. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasul, dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan dikepungnya mereka tersebut tidaklah menambah ketakutan kepada mereka, tapi justru menambah keimanan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga Nabi Musa alaihissalam tatkala sudah terkepung, ya, sudah terkepung dari belakang kaum Fir'aun dan bala tentaranya dengan jumlah yang sangat banyak, dengan seluruh perlengkapan perang, sementara di depan Laut Merah kaum Nabi Musa tidak mungkin berperang, dalam kondisi lemah, tidak memiliki senjata untuk melawan. Tidak mungkin mereka melawan dan tidak berpikir untuk melawan. Kalau mereka berpikir untuk melawan, dari awal Nabi Musa sudah menyuruh kaum Bani Israel untuk berjihad. Mereka tidak mampu, persenjataan tidak ada. Ya, maka Nabi Musa bertahan sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa untuk pergi meninggalkan kota Mesir, karena tidak mungkin untuk melawan pasukan Fir'aun secara fisik, enggak mungkin.
Maka justru dalam kondisi genting seperti itu Nabi Musa semakin yakin dengan berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Sekali-sekali tidak, sungguhnya Rabbku bersamaku dan dia akan beri petunjuk. Dan akhirnya Allah merintahkan, "Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan, la takhafu darakan wala takhsha." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan tersebut, maka lautan tersebut akan terbuka." Ya. Dan jalan yang ada di lautan tersebut akan langsung mengering. Kau tidak perlu khawatir akan ketangkap dan tidak usah takut. Maka Nabi Musa dengan iman yang kuat, maka dia pun memukulkan tongkatnya di laut merah tersebut, maka lautan terbuka. Fanfalaqa fakana kullu firqin ka taudil azim. Maka kemudian lautan terbuka dan mengarah ke atas seperti gunung. Jadi ombaknya tidak mengalir tapi mengalir ke atas, mengalir ke atas. Ini pertama. Dan sebenarnya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tongkat Nabi Musa enggak ada urusannya. Cuma Allah, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan ya bahwasanya mukjizat ini terjadi melalui Nabi Musa. Allah ingin memuliakan Nabi Musa. Sehingga tatkala pukulkan tongkatnya, maka kemudian lautan pun mengarah ke atas, mengalir ke atas ya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya Allah bukan cuma buka satu pintu, tapi Allah buka 12 pintu. Jadi 12 apa? 12 pintu. Kenapa 12 pintu? Karena kalau dibuka cuma satu pintu, nanti khawatir apa? Terlambat. Sementara pasukan Fir'aun terus mengejar. Ya. Kalau dibuka 12 pintu, jadi air semua mengalir ke atas, ada 12. Dan kata Ibnu Katsir bahwasanya meskipun air mengalir ke atas, tapi Allah buat lubang-lubang di antara aliran tersebut. Sehingga di antara suku-suku tersebut bisa saling melihat. Karena Bani Israel ada 12 suku. Bani Israel ada 12 suku. Masing-masing suku melewati lorongnya masing-masing. Kemudian Allah menjadikan tanah yabasan, langsung kering. Kalau seandainya tidak kering, mereka akan susah untuk melangkah. Kita tahu kita jalan di pantai susah atau tidak? Susah jalan di pantai, kaki masuk dan berat. Apalagi itu ada orang tua, orang anak sakit, anak kecil. Enggak keburu kalau jalan harus dalam kondisi basah. Maka Allah langsung menjadikan tanah seketika itu pun menjadi kering. Sehingga mereka mudah untuk menapaki lautan. Akhirnya mereka pun jalan. Jalan sampai akhirnya begitu semuanya selamat, baru pasukan Fir'aun baru sampai di tepi pantai yang ini. Kaum muslimin yaitu Musa dan kaumnya sudah keluar semua dari tepi pantai yang lain. Ya. Waktu Nabi Musa ingin memukulkan tongkat kembali agar pantai tertutup, maka Allah bilang jangan dulu. Fatrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Ya. Kata Allah jangan dulu pukulkan apa? Tongkat, biarin lautan terbuka. Mereka akan tenggelam. Waktu lautan masih terbuka, maka pasukan Fir'aun bingung lewat atau tidak. Fir'aun katanya ente Tuhan, lewat dulu. Kata Ibnu Katsir, fatajallada Fir'aun. Maka Fir'aun pun jaga image ya. Gengsi, sok Tuhan. Padahal dia tahu dia manusia biasa, dia tahu dia bukan Tuhan. Hanya kesombongan saja. Dia tahu dia dulu kecil, tidak bisa apa-apa. Dia tahu dia juga sakit, dia juga lapar, dia juga haus, dia juga tidur. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi dia menipu kaumnya, maka dia tajallad, maka dia menyabarkan dirinya, ya, jaga image di depan orang, masa saya mundur ya. Akhirnya dia maju duluan. Dia maju di tengah-tengah lautan, dia maju dan laut masih terbuka karena memang Allah suruh biarin terbuka. Sesampai tengah, maka dia berkata, "Wahai kaumku, lihat laut terbuka untukku." Mereka dibodoh-bodohin lagi. Mereka akhirnya apa? Masuk. Begitu masuk, sudah sampai semua masuk, maka Nabi Musa mukul tongkatnya kembali, maka mereka pun tenggelam. Ya. Disebutkan waktu dalam Al-Quran, waktu Fir'aun akan meninggal, maka dia bersyahadah. Walamma adrakul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Waktu dia akan tenggelam, maka dia langsung bersyahadah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Banu Israel, Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya tidak. Karena maut sudah di hadapan mata, tidak bermanfaat. Nyawa sudah di kerongkongan, tidak ada manfaatnya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum di kerongkongan. Di kerongkongan enggak ada manfaatnya. Ya. Maka dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, disebutkan dalam hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, malaikat Jibril jengkel lihat Firaun ini. Firaun komat kamit la ilaha illallah illallah. Khawatir nanti diampuni oleh Allah ya. Karena Allah itu sangat baik. Allah itu Maha Rahmat. Jangan-jangan Firaun diampuni, repot. Dan malaikat Jibril tidak mau. Malaikat Jibril lebih tahu Allah daripada kita. Malaikat Jibril lebih tahu tentang kemaha rahmatan Allah daripada kita. Maka malaikat Jibril waktu Firaun mulai komat kamit, maka malaikat Jibril ambil pasir, masukin pasir ke mulut Firaun. Biar enggak sempat lagi komat kamit. Astagfirullah, astagfirullah. Bahaya. Akhirnya tewaslah Firaun, tidak diterima tobatnya, ya. Kata Allah, "Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Yauma nunajjika bibadinika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Firaun agar menjadi pelajaran ya bagi manusia, karena banyak orang-orang sudah ditampakkan ayat-ayat kami namun mereka tetap aja lalai. Teguran sudah banyak. Bencana, sakit ya, musibah ya. Teguran banyak ya, kekurangan ekonomi, kekurangan ini, kehilangan keamanan, kehilangan ketentraman ya. Tetapi tetap saja manusia bermaksiat. Itu sifat manusia. Maka Allah menampakkan tubuh Firaun. Semua pengikutnya tenggelam dalam Laut Merah. Firaun tubuhnya muncul. Ya. Disebutkan dalam sebagian buku tafsir bahwasanya pengikut Nabi Musa sebagian mereka yang bandel-bandel, Yahudi brengsek ini. Sebagian mereka bandel, sebagian mereka taat, sebagian mereka bandel. Mereka bilang, "Hei Musa, mana Firaun? Mati enggak?" Jangan enggak mati, ya. Ya, artinya Firaun kalau tubuhnya hilang, orang akan bilang dia belum mati. Mungkin dia jalan-jalan kemana, mungkin ketemu Nyi Roro Kidul, kita enggak tahu. Jadi Allah tampakkan jasadnya, munculkan jasadnya. Tuh Firaun ini yang dulunya sombong, angkuh, merasa dirinya Tuhan, maksudnya paling hebat, paling top, paling segalanya. Mungkin tidak ada orang paling sombong seperti Firaun. Tidak ada orang sombong paling seperti Firaun. Tidak ada orang ngaku Tuhan paling sombong seperti apa? Firaun. Iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Mungkin iblis juga kaget. Firaun ngaku Tuhan. Udah kelewat batas ini. Iblis nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Jadi ini orang yang sombong seperti ini ternyata tewas juga. Ya, kemana perginya? Kesombongan dia, kehebatan dia hilang semuanya dengan hanya ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Tatkala ombak bergejolak dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, betapa lemah manusia. Nah, hari itu tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mengetahui diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun ditenggelamkan, maka dia pun berpuasa setiap tahun sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita diizinkan oleh Allah untuk masih bisa berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Dia mengampuni dosa-dosa kita selama setahun. Baik, hadirin hadirat rahmatillah subhanahu. Ini peristiwa pertama dan dengan adanya peristiwa ini maka disyariatkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa setiap 10 Muharram. Dan qadarullah pada tahun 61 Hijriah, itu sekitar 50 tahun setelah wafatnya Nabi Rasulullah SAW, 11 Hijriah, Rabiul Awal. Pada tahun 61 Hijriah terjadi peristiwa juga yang sangat menyedihkan, peristiwa yang sangat tragis, yaitu terbunuhnya cucu Nabi SAW Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma ya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Husain sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada cucu-cucunya tersebut.
Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mencium mereka berdua. Nabi SAW suatu hari sedang berkhutbah di atas mimbar, tahu-tahu Hasan dan Husain berjalan terjatuh-jatuh, pakai baju terjatuh-jatuh, mungkin keinjak bajunya terjatuh-jatuh. Maka Nabi SAW menghentikan khutbahnya, turun dari mimbar untuk menggendong dua cucunya tersebut. Ya, sampai khutbah beliau hentikan untuk menggendong siapa? Dua cucunya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW sedang salat, tahu-tahu ada salah seorang cucunya Hasan atau Husain, Nabi lagi sujud, tahu-tahu dia naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Akhirnya para Nabi sujudnya panjang. Para sahabat juga ikut sujud panjang. Mereka Nabi kok sujudnya lama ini. Ya, ada sahabat yang meriwayatkan hadis, dia ngangkat kepalanya, kok lama sekali. Ternyata ada cucu Nabi sedang naik di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain. Setelah salat mereka berkata, "Ya Rasulullah, innaka sajadta ya atolta fi sujudika," atau kama qala. Kata mereka, "Ya Rasulullah, innaka sajadta sajdatan atolta fiha." Kau sujud lama sekali ya Rasulullah. Hal hadatha syai'am unzila ilaik? Apakah terjadi sesuatu kenapa kau sujud lama sekali? Atau waktu kau sujud wahyu sedang turun? Jangan diganggu, Nabi lagi sujud wahyu turun ya. Sabar. Apakah terjadi sesuatu atau wahyu sedang turun? Maka Nabi SAW mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Semua yang kalian persangka itu bukan. Tidak ada wahyu yang turun. Tidak ada juga kejadian sesuatu. Walakin ibni hadza irtahalani. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tetapi cucuku ini sedang naik aku, kata Nabi SAW. Jadikan aku semacam kudanya atau apa namanya, atau ontanya. Dan aku tidak ingin membuat dia segera turun sampai dia puas, kata Nabi SAW. Kebetulan Hasan dan Husain lama mainnya. Jadi para sahabat ikut jadi korban, sujudnya juga lama. Ya. Menunjukkan apa? Nabi sangat cinta kepada dua cucunya ini. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, huma royhatana, royhanat ayah. Ya. Kata Nabi SAW, kedua ini adalah royhanahku. Royhanah itu maksudnya tumbuhan yang aromanya harum. Kata para ulama, kenapa Nabi menamakan dua cucunya royhanah? Ya, karena kalau Nabi ketemu dengan dua cucunya ini, Nabi bergembira, senang, ingin ketemu dengan mereka. Kalau Nabi sudah ketemu dengan mereka berdua, Nabi berseri-seri. Ibarat kita kalau mencium sesuatu yang harum, kita senang mencium sesuatu yang harum. Ya. Jadi Nabi menamakan mereka berdua sebagai royhanah. Itu harum, disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya anak laki-laki. Waktu Nabi menjadi seorang nabi, anak laki-laki sudah meninggal, tinggal anak perempuannya. Begitu punya dua cucu, maka Nabi sangat sayang kepada keduanya. Ya, Nabi sangat sayang kepada keduanya. Dan Nabi pernah berkata, "Huma sayyida syababi ahlil jannah." Sungguhnya dua cucuku ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Ini dalil bahwasanya keduanya Hasan dan Al-Husain ya dijamin masuk surga. Dan yang paling afdal di antara Hasan dan Husain adalah Hasan. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi memuji Hasan secara spesial. Kata Nabi SAW, "Inna ibni hadza sayyidun, fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal mu'minin." Sungguhnya cucuku ini Hasan adalah pemimpin. Adalah pemimpin dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia mendamaikan di antara dua pasukan yang besar di antara kaum muslimin yang bersengketa, dan itu terjadi pada tahun sebelum tahun Amul Jamaah. Ya. Tahun persatuan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu taala anhu yang kita semua sedih akan peristiwa tersebut, maka saya akan ceritakan secara singkat tentang terjadinya peristiwa tersebut. Baik. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dunia. Kemudian siapa yang diangkat? Umar. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Rasulullah SAW meninggal, terjadi kesepakatan para sahabat untuk mengangkat Abu Bakar. Waktu Abu Bakar akan meninggal, Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Waktu Umar ditikam oleh Abu Lu'lu'al Majusi, dia akan meninggal, maka dia pun kumpulkan 6 orang dan dia keluarkan Sa'id bin
Zaid dan Ibnu Umar juga tidak dimasukkan, itu kerabatnya. Maka dia pilih 6 orang yang tidak ada kerabatnya sama sekali. Disuruh musyawarah, salah satu di antara mereka harus jadi khalifah. Ternyata siapa? Utsman radhiyallahu ta'ala. Waktu Utsman terbunuh oleh orang Khawarij, dikepung dari berbagai macam kabilah, ya, sekitar ada 2.000 orang dikepung dalam rumahnya, dilarang, tidak boleh untuk menjadi imam salat. Dia salat di rumah, enggak boleh keluar rumah. Bahkan sebagian disebutkan dilarang, tidak dikasih air sehingga dia harus apa? Tayammum, ya. Utsman, dan Rasulullah sudah kabarkan bahwa dia akan mati syahid, sebagaimana Umar juga mati syahid. Dan kata para ulama, demikianlah Allah menghendaki mereka meninggal dalam kondisi syahid agar mereka dapat pahala syuhada, agar mendapatkan pahala syuhada. Maka Utsman pun tidak ingin, dia tidak cinta kepada khilafah. Dia tidak cinta kepada dunia, ya. Dia sangat pemalu, akhlak sangat mulia, sangat berhusnudzon, ya. Sampai-sampai begitu mulianya akhlaknya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi mimman yastahi minhu al-malaika." Kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia, yaitu siapa? Utsman. Malaikat, makhluk yang mulia, sampai malu sama Utsman, menunjukkan Utsman akhlaknya sangat mulia. Oleh karenanya begitu Nabi anaknya meninggal, Ruqayyah meninggal, dan itu suaminya, istrinya Utsman, Nabi nikahkan lagi Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kalsum. Waktu Ummu Kalsum meninggal, Nabi mengatakan, seandainya saya punya putri yang ketiga, saya akan nikahkan lagi dengan siapa? Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan dia orang sangat husnudzon. Sampai sebagian masyayikh atau sebagian ulama ada yang berkomentar, Utsman berhusnudzon tidak pada tempatnya karena dia husnudzon kepada orang-orang Khawarij. Saking dia baiknya, ya, dia sampai husnudzon padahal mereka buat makar untuk apa? Untuk bunuh dia. Dan akhirnya dia dikepung sekitar 2.000 orang. Mulai datang para sahabat. Para sahabat itu berpecah-pecah. Ada yang lagi hajian, itu waktu musim haji. Ada yang lagi hajian, ada yang lagi tinggal sudah menetap di kota-kota lain. Sehingga yang ada di kota Madinah rata-rata anak-anak sahabat. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas dan yang lainnya, anak-anak sahabat. Maka mereka datang ke Utsman dan mereka siap berperang. Kata dia, Utsman, kita siap mati untuk membela engkau. Para sahabat, Utsman, enggak. Yang menganggap aku masih pemimpinnya, yang masih lahu sam'un wa ta'ah, masih taat kepadaku, buang senjatanya. Jangan. Dilarang. Jadi mereka ingin membela Utsman, Utsman larang. Utsman enggak mau. Utsman enggak mau. Dan dia tahu pasti dia akan mati syahid. Dia tidak mau. Sudah enggak usah. Ya, tapi dia juga tidak mau menyerahkan kepemimpinan dia kepada mereka. Karena kalau dia serahkan kepemimpinan kepada mereka, akan timbul sunnah. Ditegur oleh sahabat yang lain. Saya lupa Ibnu Abbas atau yang lainnya. Wahai Utsman, jangan kau serahkan kepemimpinanmu. Kalau kau serahkan, ini akan menjadi sunnah yang berlanjut. Kebiasaan. Setiap ada orang tidak suka terhadap pemimpin yang baru, akan dibunuh kemudian diambil, akan dibunuh dan direbut. Dan ini berbahaya. Maka Utsman tetap mempertahankan, dia tidak mau menyerahkan. Bukan dia karena cinta kepada kepemimpinan, tidak. Dia tahu dia bakalan mati dan dia mungkin mau serahkan, gampang bagi dia. Tapi dia khawatir ini menjadi sesuatu sunnah. Sampai ditegur oleh sahabat, apakah kau akan melepaskan kepimpinan yang Allah telah mengamanahkan kepada engkau? Sehingga kalau kau lepaskan akan menjadi sunnah yang berjalan. Setiap ada orang tidak suka dengan pemimpinnya akan dibunuh dan direbut, dan ini akan berbahaya bagi kaum muslimin. Akan terjadi banyak pertumpahan darah. Akhirnya Utsman tidak mau ini bertahan. Ya, akhirnya mereka masuk dalam rumahnya dan dia baca Quran. Ya, dan dia dibunuh dalam kondisi lagi baca Quran. Ya, dan darahnya jatuh di mushaf yang sedang dia baca, sehingga dia pun mati dalam kondisi mati syahid. Taib. Setelah itu Utsman radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka para sahabat membaiat siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, terjadi penuntutan dari kubu Muawiyah yang ada di negeri Syam. Mereka belum mau membaiat Ali, bukan mereka tidak mengakui Ali sebagai pemimpin, tidak. Tapi mereka tidak mau membaiat Ali, mereka tunda. Kata mereka, tunggu dulu. Kami adalah wali-wali Utsman. Kami dari kabilah Utsman, maka kami berhak menuntut para pembunuh Utsman. Tangkap mereka dulu, baru kami akan baiat engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Tapi kondisinya waktu itu sangat sulit. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ingin stabilitas keamanan berjalan dulu. Ya. Karena kalau Ali bin Abi Thalib memulai kekhilafahannya dengan menangkapi orang-orang bunuh Utsman, susah. Karena yang bunuh Utsman dari berbagai macam kabilah, susah. Harus nangkap ini bisa jadi keributan kedua, bisa jadi pemberontakan yang kedua.
Maka Ali bin Abi Thalib tidak bisa menjalankan tuntutan kubu Muawiyah yang ingin agar pembunuh Utsman tertangkap terlebih dahulu. Akhirnya terjadi fitnah dan terjadi fitnah, tetapi para ulama mengatakan kebenaran lebih berada pada pihak Ali bin Abi Thalib daripada pihak Muawiyah. Karena Ali bin Abi Thalib memandang kemaslahatan, ya bukannya dia takut, tidak, tapi dia melihat kondisi belum stabil. Nanti kalau kondisi stabil baru kemudian dia muhakamah, baru kemudian ditangkapi satu persatu, ya. Ya. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim tatkala pergi salat subuh atau pulang salat subuh, ditikam di kepalanya, kemudian meninggal dunia, dibunuh oleh seorang Khawarij. Dan itu juga kata para ulama, Allah menghendaki agar Ali bin Abi Thalib mati syahid. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka orang-orang mengangkat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Dan perseteruan masih terjadi antara kubu Hasan, Al-Hasan dengan siapa? Muawiyah. Oleh karena tatkala dua pasukan sudah berkumpul, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, seorang cucu Nabi yang sangat mulia, dan dia tidak cinta dengan dunia. Dia tidak rakus dengan kepemimpinan, hanya orang nunjuk dia, diangkat dia menjadi seorang pemimpin. Maka dia pun mengalah dan dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Yang itu pada tahun 41 Hijriyah, yang dikenal dengan Amul Jamaah, yaitu tahun persatuan. Setelah dia memegang kepemimpinan selama 6 bulan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanah. Tsumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Kata Nabi SAW, khilafah kenabian itu 30 tahun. Artinya direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah memberikan kekuasaannya kepada yang Allah kehendaki. Dan kekhilafahan nubuwah berakhir dengan Al-Hasan yang menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Jadi Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun 2 bulan. Ya. Kemudian siapa? Utsman bin Affan, ya, 20 tahun 4 bulan, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan, ya. Utsman 12 tahun 4 bulan. Kemudian Ali bin Abi Thalib 4 tahun 9 bulan. Ini berarti baru 29 tahun 6 bulan. 6 bulannya siapa tadi? Al-Hasan. Maka sempurnalah kekhilafahan sampai Hasan terakhir 30 tahun. Yang kata Nabi, khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafah nubuwah 30 tahun. Dan Hasan akhirnya pimpinan dipegang oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan betapa banyak, ya, prestasi yang dilakukan oleh Muawiyah setelah itu dengan kekurangan dan kelebihannya, tapi kelebihannya sungguh banyak. Dan dia adalah seorang sahabat, pernah menjadi sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam karena saudarinya Ramlah binti Abi Sufyan adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Muawiyah terlalu banyak keutamaannya, dan ini dibahas dalam buku tersendiri. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hasan meninggal diracun. Setelah itu dia jadi rakyat biasa, ya. Kemudian dia meninggal pada tahun 49 Hijriah. Dia menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah pada tahun berapa? 41, dan meninggal pada tahun 49. Peristiwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah ini dibingungkan oleh orang Syiah. Orang Syiah pada bingung menghadapi peristiwa ini. Kenapa bingung? Karena ada dua kontradiktif yang sulit mereka untuk kompromikan. Yang pertama, mereka meyakini bahwasanya Muawiyah kafir. Mereka meyakini Muawiyah kafir, bahkan mereka menjadikan permusuhan kepada Muawiyah ini sebagai iman yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, mereka meyakini seluruh imam mereka yang 12 itu enggak mungkin salah, semuanya maksum, enggak mungkin salah. Di antara imam 12 tersebut, imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, imam kedua adalah Hasan, imam ketiga baru Al-Husain, imam keempat baru Ali Zainal Abidin, sampai imam ke-12 yang sekarang sembunyi di Sirdab, tidak keluar-keluar, sudah 1200 tahun sembunyi. Ya.
Nanti katanya keluar belakangan ya. Saya khawatir yang keluar nanti Dajjal itu bukan imam mereka. Ya, jadi kata mereka 12 imam ini semuanya maksum, tidak mungkin salah. Termasuk yang tidak mungkin salah siapa? Al-Hasan. Ya, timbul pertanyaan, Al-Hasan imam mereka, imam kedua, tidak mungkin salah. Sementara Muawiyah apa? Kafir menurut mereka, paham? Ini kita bicara akidah mereka. Menurut mereka Muawiyah kafir, menurut mereka Hasan tidak mungkin apa? Salah. Nah, ternyata Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Mereka bingung, ini gimana ini? Masa Hasan yang tidak mungkin salah menyerahkan kepemimpinan kepada orang kafir? Mereka bingung ini menghadapi kontradiksi ini. Yang benar kita mengatakan Muawiyah sahabat tidak kafir dan Hasan mungkin saja salah, dan dia benar tatkala itu karena sudah direkomendasi oleh Nabi. Kata Nabi, "Inna ibni hadza sayyidun, fala Allah yuslihu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin." Cucuku ini atau anakku ini, putraku ini adalah pemimpin, dan semoga Allah menjadikan dia sebab bergabungnya dua pasukan besar dari kaum mukminin, dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya hanya singgung tentang bagaimana akidah Syiah yang bingung untuk kita terapkan dalam peristiwa ini ya. Kalau ternyata Muawiyah kafir berarti Hasan ngawur dong, masa kasih kepemimpinan kepada pemimpin yang tidak sah. Orang kafir berhak jadi pemimpin atau tidak? Tidak, masih kasih pemimpin kepada orang kafir. Yang benar Hasan benar dan Muawiyah muslim, sahabat. Apa susahnya? Gitu aja kok repotnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Hasan meninggal dunia diracun. Dikunjungi oleh adiknya Al-Husain. Hasan ini mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pernah menggendong Hasan, dia mengatakan syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Hasan ini mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan Ali, dan Ali yadhak, Ali tertawa. Kenapa? Karena Abu Bakar sayang kepada Hasan, digendong Hasan sambil dia bercanda, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ini Hasan mirip Nabi, bukan mirip ente ya Ali, kira-kira begitulah. Ali tertawa ya. Baik. Kemudian waktu Hasan diracun, datanglah Husain, "Wahai akhi, siapa yang telah meracunimu?" Kata Hasan, "Buat apa?" "Saya ingin membunuhnya." "Kau ingin membunuhnya?" Kata dia, "Iya, saya ingin membunuhnya." Kata Hasan, "Saya tidak akan menyampaikan kepada engkau siapa yang meracuniku." Lihat, Hasan itu pemaaf ya. Kalau orang, "Iya, bunuh tuh, cincang dia." Hasan tidak, dia maaf, ya udahlah, sudahlah, selesai urusan. Ya. Kalau ternyata yang saya duga telah meracuni saya, ya, Allah akan balas lebih parah daripada kita. Kalau ternyata bukan dia, hanya dugaan saja, repot ya. Jangan sampai terbunuh orang yang ternyata tidak bersalah. Hasan selesai dia. Dunia itu ringan bagi dia. Makanya disebutkan bagian Hasan sangat sederhana, sangat tawadhu, sangat ya, kemuliaannya banyak. Hasan bin Ali. Tetapi Hasan ini disebutkan dia adalah orang yang menikah cerai karena orang senang menikah dengan siapa? Hasan. Kenapa? Cucu Nabi dong. Mau diceraikan enggak ada masalah. Dinikahkan, nanti dia mau cerai enggak ada masalah. Orang nawarkan anaknya kepada siapa? Hasan. Karena dari Hasan akan muncul keturunan siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana dari Husain juga akan muncul keturunan Nabi SAW. Oleh karenanya orang-orang yang menyatakan diri mereka adalah habaib, itu ada dari dua keturunan, dari keturunan Hasan, dari keturunan siapa? Husain. Ya. Kalau antum jangan coba-coba, ini nikah cerai. Yang nawarin juga siapa? Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka Muawiyah pun menjadi pemimpin ya. Dan Muawiyah semasa hidupnya pada tahun 56 Muawiyah dia masih hidup, dia menyerahkan atau menunjuk atau menyuruh orang-orang untuk membaiat putranya Yazid bin Muawiyah, dan dia masih hidup ya. Dia meninggal tahun 60 Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun sebelum beliau meninggal radhiyallahu anhu, maka dia pun menyerahkan kepemimpinan kepada putranya, atau dia menyuruh orang untuk membaiat putranya Yazid bin Muawiyah. Dan ini kata para ulama, meskipun ijtihad dari Muawiyah, namun dinilai oleh sebagian ulama kekeliruan. Muawiyah mungkin memandang dengan putranya yang menjadi
khalifah, maka stabilitas keamanan lebih terjamin, lebih terjaga. Namun dia menyelisihi kebiasaan orang-orang sebelumnya, salafnya dia selisihi. Karena dalam kita lihat dalam masalah pemilihan khalifah, waktu Nabi meninggal, Nabi tidak menunjuk seorang pun, tapi Nabi hanya mengisyaratkan. Kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di." Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ada isyarat bahwasanya itu Abu Bakar. Waktu Nabi sakit, siapa yang jadi imam salat? Abu Bakar. Sehingga isyarat. Ada yang mengatakan itu nas, ada yang mengatakan isyarat. Tapi intinya Nabi tidak pernah melafalkan, ya, kalau saya meninggal jadi Khalifah Abu Bakar. Tapi subhanallah, para sahabat dengan secara aklamasi kemudian akhirnya memilih siapa? Abu Bakar. Ini metode pertama dengan kesepakatan. Metode kedua, penunjukan. Abu Bakar menunjuk siapa? Umar. Dan Umar adalah orang yang paling mulia tatkala itu, orang yang paling saleh, paling bertakwa. Semua orang tahu tidak ada yang paling bertakwa kecuali Umar di zaman tersebut. Abu Bakar menunjuk dan tidak ada hubungan keluarga antara Abu Bakar dengan Umar sama sekali. Waktu Umar meninggal dunia, Umar memilih 6 orang. Ini juga orang mulia, termulia di zaman tersebut. Tetapi Umar tidak memasukkan seorang pun dari kerabatnya. Tidak ada seorang pun dari kerabatnya. Maka 6 orang tersebut. Ya. Maka kata para ulama, seharusnya Muawiyah mengikuti salah satu dari 3 langkah ini. Tapi ternyata dia menyelisihi orang-orang sebelumnya. Dia menunjuk seorang yang merupakan apa? Kerabatnya. Bukan cuma kerabatnya, bahkan putranya sendiri. Dan putranya saya masih muda waktu itu. Yazid waktu menjadi khalifah umur masih 34 tahun. Sementara ada sahabat-sahabat yang lebih mulia, Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Zubair, ada sahabat-sahabat mulia. Yang mereka dikenal orang-orang alim, dikenal orang bertakwa. Tapi tadi para ulama sebenarnya mengatakan Muawiyah berjihad, dia memandang ini yang terbaik bagi umat Islam tatkala itu, maka dia milih Yazid, ya, bin Muawiyah. Ya, saya mungkin isyaratkan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, banyak keutamaannya dalam hadis-hadis, ya. Tapi panjang lebar, maka intinya jangan sampai kita kemudian mencela Muawiyah karena Muawiyah banyak keutamaannya. Kita tahu bahwasanya para sahabat. Baik, kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Jadi para ulama memandang bahwasanya waktu Yazid diangkat menjadi khalifah, maka itu sah, secara sah dia sah, tetapi yang lebih utama harusnya selain beliau, selain Yazid bin Muawiyah. Ini ijtihad Muawiyah. Ada hal-hal yang dilihat oleh Muawiyah mungkin tidak kita ketahui, namun kata para ulama di antaranya dia ingin menjaga stabilitas keamanan di mana orang-orang semua sudah tentram dengan masa keemasan Muawiyah, karena di zaman Muawiyah banyak sekali ekspansi Islam, semakin sebar di mana-mana sampai terjadi peperangan sana sini, sehingga negara Islam semakin meluas. Banyak keberhasilan yang dilakukan oleh Muawiyah. Waktu Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah dan dia di negeri Syam, ya, Al-Hasan bin Ali dan Abdullah bin Zubair di Madinah, dan mereka tidak mau atau belum membaiat Yazid. Tatkala mereka diminta secara khusus untuk membaiat Yazid, kalau Muawiyah mereka baiat, ya. Tapi Yazid waktu diminta untuk dibaiat, maka diminta kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, "Aku pikir dulu malam ini. Aku akan kabarkan pendapatku nanti." Faqalu na'am, kata mereka, ya sudah, kita tunggu. Tatkala malam hari ternyata dia pergi meninggalkan kota Madinah menuju Mekah. Dia tidak membaiat siapa? Yazid. Dia pergi ke Mekah. Mungkin dia mandang mungkin tidak pantas atau dia memang tidak berhak. Intinya ini pendapat Abdullah bin Zubair. Kemudian mereka datang kepada Al-Husain bin Ali. Diminta juga untuk baiat. Al-Husain masih hidup, ya, di kota Madinah. Kata Al-Husain, "Inilah ubayyu sirran." Aku tidak mau membaiat secara sembunyi-sembunyi. Tetapi saya ingin membaiat di hadapan banyak orang. Bikin kondisi orang-orang banyak baru saya baiat. Kata mereka, iya, kita akan siapkan kondisinya agar kau baiat di hadapan banyak orang, biar orang lihat semuanya. Tatkala malam hari dia berubah pikiran, dia pergi juga menuju ke Mekah. Menyusuli siapa? Abdullah
bin Zubair. Sehingga dua orang ini tidak membaiat Yazid. Tatkala penduduk Irak, penduduk Kufah, ya, mengetahui bahwasanya Husain dan mereka sangat cinta kepada Ahlul Bait. Ya, mereka ini pengikut Ali. Penduduk Irak ini pengikut apa? Ali, para penolong Ali. Ya. Mereka mengetahui bahwasanya Husain tidak membaiat Yazid, maka mereka pun mengirim surat kepada Husain. Pergilah ke Irak, kami akan baiat engkau. Pergilah ke Irak, kami akan baiat engkau. Husain tidak peduli sebelumnya, tetapi akhirnya surat banyak sekali datang. Sampai 500 surat datang dari Irak, semuanya minta agar Husain datang ke Irak untuk dibaiat. Tatkala surat begitu banyak, akhirnya Husain mengirim sepupunya Muslim bin Aqil. Kita tahu Abu Thalib punya anak laki-laki 3, yaitu Aqil, Ja'far, Ali. Ada satu lagi saya lupa siapa ya. 4 kalau nggak salah, tapi 3 di antaranya Aqil, Ja'far dan apa? Dan Ali. Ya. Husain anaknya Ali, Muslim bin Aqil anaknya Aqil. Ya. Maka dia pun mengirim sepupunya Muslim bin Aqil bin Ali bin Abi Thalib, Muslim bin Aqil bin Abi Thalib untuk mengecek kondisi yang sungguhnya. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil menuju Irak. Ya. Tatkala itu di Irak yang menjadi gubernur adalah Nu'man bin Bashir, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datanglah Muslim bin Aqil dan dia tinggal di rumahnya Hani bin Urwah. Dia tinggal di rumah Hani bin Urwah. Maka datanglah orang-orang menuju rumahnya Hani bin Urwah, berkelompok sendiri-sendiri, semua menyatakan baiatnya kepada Husain melalui Muslim bin Aqil. Semua menyatakan, saya baiat. Nu'man bin Bashir, sahabat ini tidak ingin ikut campur dalam fitnah, maka dia seakan-akan tidak mengetahui urusan. Dia diam-diam saja, padahal dia tahu ada gejolak seperti itu. Maka ada sebagian dari orang-orang Yazid lapor kepada Yazid bahwasanya Nu'man kayaknya cuek bebek, tidak peduli dengan apa yang terjadi di Irak. Bahwasanya ada penyusup namanya Muslim bin Aqil yang kemudian mengambil baiat masyarakat untuk baiat Husain. Akhirnya dikirimlah pengganti dari Nu'man bin Bashir, ya, yaitu Ubaidillah bin Ziyad sebagai gubernur kota Kufah, Al-Kufah. Yang sebelumnya dia juga adalah gubernur kota Al-Basrah, sehingga dia akhirnya menjadi gubernur 2 kota, Al-Kufah dan Al-Basrah. Yang jadi amir di situ. Kemudian Nu'man bin Bashir digantikan. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad datang ke Al-Kufah malam-malam. Waktu dia datang, mutalathiman, dia menutup wajahnya. Setiap dia melewati orang-orang, ya, maka dia pun beri salam kepada orang-orang. Assalamualaikum. Maka masyarakat semuanya menjawab, Waalaikumsalam ya ibna binti Rasulillah. Keselamatan bagi engkau. Waalaikumsalam wahai cucunya Rasulullah. Mereka menyangka yang datang ini Husain. Setiap dia menyalami orang, dia sengaja pakai tutup wajah. Semua orang menjawab, selamat datang. Waalaikumsalam wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putrinya Fatimah, wahai putranya Fatimah. Sehingga tatkala semua orang menjawab salam dengan jawaban seperti itu, maka Ubaidillah bin Ziyad sadar bahwa ini perkara sudah bahaya. Sampai semua orang sudah siap untuk membaiat siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya dia pun mengatur rencana, maka dia mengirim seorang bernama Ma'qil untuk mengecek siapa yang mengatur ini semua. Ternyata yang mengatur siapa? Muslim bin Aqil, sepupunya Husain. Maka orang ini menyamar seakan-akan dia seorang datang dari Hims, ya, dari negeri Syam, kemudian membawa 3.000 dinar untuk membantu Al-Husain. Maka kemudian dia bertanya, siapa saya mau menyerahkan bantuan ini, siapa, di mana yang saya, bagaimana saya bisa bantu Husain? Artinya ditunjukkan, kalau kau ingin bantu Husain, pergilah ke Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil di mana? Dia di rumahnya Hani bin Urwah. Akhirnya dia datang, kemudian dia kasih duit. Setiap hari dia datang. Orang tidak curiga, padahal ini adalah mata-matanya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Sampai akhirnya, satkala Muslim bin Aqil sudah memandang perkaranya sudah aman, ya, maka Muslim bin Aqil kirim surat kepada Al-Husain. Wahai Husain, datanglah. Semua orang ingin baiat engkau di Irak, di Kufah. Datanglah. Ya, maka Husain pun keluar di hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Berangkat dengan seluruh keluarganya. Di situ ada 18 Ahlul Bait atau 19 Ahlul Bait dari kalangan laki-laki.
Kemudian dengan 72 pasukan berkuda, dia bawa istrinya, bawa anak-anaknya. Maka dia pun berangkat meninggalkan kota Mekah menuju ke Irak agar dibaiat oleh orang-orang di Irak. Akhirnya gara-gara mata-mata ini, Ma'qil ini akhirnya ketahuanlah, ya. Hani bin Urwah dipanggil, ditangkap oleh Ubaidillah bin Ziyad. Karena semua rencana dilaksanakan di rumahnya Hani bin Urwah. Kemudian dipanggillah Hani bin Urwah, ditanya, "Mana Muslim bin Aqil?" Kata Hani, "La adri, saya tidak tahu." Tatkala dia memang saya tidak tahu, maka didatangkanlah mata-mata tersebut. "Kau kenal orang ini enggak?" Akhirnya dia sadar bahwa selama ini mereka ditipu. Orang yang pura bawa bantuan 3.000 dinar ini ternyata anak buahnya siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya ditanya, "Di mana Muslim bin Aqil?" Kata Hani bin Urwah, "Kalau seandainya Muslim bin Aqil berada di kakiku, aku tidak akan kabarkan kepada engkau." Akhirnya dia dipukul di penjara. Tatkala Muslim bin Aqil mendengar bahwasanya Hani bin Urwah telah ditangkap, maka dia pun mengumpulkan orang-orang yang membaiat di Husain berjumlah 4.000. Ya, kemudian mereka datang 4.000 orang, kemudian mereka mengepung istananya Ubaidillah bin Ziyad, dipimpin oleh Muslim bin Aqil. Dikepunglah istana Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad dia pintar, maka dia memanggil pemimpin-pemimpin dari orang-orang Kufah. Kata dia, biarkan pasukannya Muslim bin Aqil untuk meninggalkan Muslim bin Aqil. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya mereka bisa meninggalkan Muslim bin Aqil? Akhirnya, kalau tidak, nanti akan datang tentara dari negeri Syam akan membasmi kalian. Ditakut-takuti oleh Ubaidillah bin Ziyad. Hanya mereka penakut, orang-orang Irak ini. Mereka penakut, akhirnya mulailah pemimpin kabilah mengatakan, "Ayo, jangan kalian sama Muslim bin Aqil, sama saya saja, nanti bahaya, akan datang pasukan." Akhirnya mulai satu kabilah bawa kabilahnya. Datang lagi amir kabilah yang lain, kepala suku, bawa lagi. Akhirnya dari 4.000 berkurang. Ada seorang ibu, anaknya, ngapain sini, ikut sini. Akhirnya anaknya diambil. Ini suaminya diambil, ini diambil. Subhanallah, tinggal 30 orang. Dari 4.000 tinggal berapa? 30 orang. Tatkala matahari terbenam, semuanya sudah tidak ada. Tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Semuanya berkhianat. Yang tadinya katanya mau rela mati demi Husain, membela Husain, semuanya meninggalkan, tinggal dia sendiri. Semuanya berkhianat, takut. Dunia yang mereka pikirkan. Tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Maka dia pun bingung kemana dia hendak pergi. Maka dia berjalan di kota Kufah. Kemudian dia kehausan. Akhirnya dia mengetuk pintu. Ternyata seorang ibu-ibu. Kemudian dia minta minum. Kata dia, "Uridu ma'an," aku minta minum. Kemudian ibu ini heran, dia mengatakan, "Siapa engkau?" Kata dia, "Aku Muslim bin Aqil." Dikenal oleh mereka. Akhirnya disuruh masuk, dikasih air minum. Ternyata anaknya ngelapor kepada Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya mereka menangkap Muslim bin Aqil. Ya. Dikirim 70 orang ngepung rumah tersebut. Akhirnya Muslim bin Aqil pun ditangkap. Akhirnya dilawan oleh Muslim bin Aqil. Dia sendiri lawan 70 orang. Tatkala dia tidak mampu, akhirnya ditangkap. Kemudian dibawa ke istananya Ubaidillah bin Ziyad. Tatkala ditanya oleh Ubaidillah bin Ziyad, "Kenapa engkau merontak seperti ini? Ya, bukankah engkau telah membaiat Yazid?" Kata dia, "Tidak. Kami membaiat Al-Husain bin Ali." Ya. Kata Ubaidillah bin Ziyad, "Aku akan bunuhmu." Kata Muslim bin Aqil, "Biarkan saya berwasiat sebelum saya meninggal dunia." Maka dia melihat orang di sekelilingnya, ternyata kata Ubaidillah bin Ziyad, "Silakan kau berwasiat." Dia melihat orang sekelilingnya, dia ketemu dengan orang namanya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata dia, "Wahai Umar bin Sa'ad, engkau adalah orang yang paling dekat denganku secara kekerabatan. Kemarilah, aku akan beri wasiat kepadamu." Kemudian dia pun pergi ke samping rumah. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Umar, kirimlah surat kepada Husain. Suruh pulang, jangan sampai ke Irak." Ya. Sungguhnya penduduk kota Kufah, penduduk Irak telah menipunya. Dia menulis suatu kalimat yang masyhur, dia tulis, "Irji' bi ahlika wa la yaghurrannaka ahlul Kufah." Pulanglah, bawa keluargamu kembali ke kota Mekah dan jangan kau terpedaya dengan penduduk kota Kufah. Fa inna ahlal Kufah qad kadzabuk wa kadzabuni. Sungguhnya penduduk kota Kufah telah menipumu dan telah menipuku. Wa laisa likadzibin ra'yun, dan tidak ada pendapat harus kita dengar dari orang pendusta. Akhirnya dia terbunuh. Dia terbunuh tanggal 9
Zulhijjah, hari Arafah. Husain sudah keluar tanggal berapa? 8. Satu hari setelah dia keluar dari kota Mekah, Muslimin Aqil pun dibunuh. Tatkala Husain keluar meninggalkan kota Mekah, dinasihati oleh para sahabat. Para sahabat tidak ingin Husain keluar menuju ke Irak. Yang menasihati di antaranya adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Zubair, kemudian saudara sebapak Muhammad bin Hanafiyah. Jadi Ali punya menikah dengan istri yang lain, punya namanya Muhammad ibn Hanafiyah. Ya, semuanya menasihati, jangan. Ibnu Abbas berkata, tatkala melihat Husain akan pergi meninggalkan kota Mekah menuju Irak, kata dia, laula an yuzriya bi wa bika nasu la shabbathtu yadi fi ra'sika falam atruka tadhhab. Kalau seandainya kita tidak direndahkan oleh orang-orang tidak merendahkan aku dan merendahkan engkau, aku akan memegangkan tanganku di kepalamu dan aku tidak akan biarkan kau pergi. Jangan kau pergi. Sudah dinasihati, tapi tetap saja Husain berangkat. Ibnu Umar juga waktu mendengar Husain sudah keluar, dia kejar. Padahal Husain sudah berjalan dengan jarak perjalanan 3 hari. Dikejar oleh Ibnu Umar, disusulin, ditegur, ditanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi wahai Husain?" Kata Husain, "Al-Iraq, saya ingin pergi ke Irak." Ya, kemudian Husain mengeluarkan tulisan risalah-risalah, surat-surat yang datang dari Irak ingin membaiat Husain. Ya, kata Al-Husain, "Hadhihi kutubuhum wa bai'atuhum." Lihatlah ini wahai Ibnu Umar, inilah surat-surat mereka dan mereka telah membaiat aku. Mereka telah memperdaya Husain. Maka Ibnu berkata, "La ta'tihim." Kata Ibnu Umar, jangan kau pergi kepada mereka. Fa abal Husain ila an yadhhab. Akhirnya tetap saja Husain hendak pergi. Ibnu Umar ingatkan lagi, "Inni muhadditsuka haditsan wahai Husain. Saya akan menyampaikan kepada engkau satu hadis. Inna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khayyaru bainad dunya wal akhirah." Sungguhnya Jibril telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kakekmu. Dan Jibril telah memberi pilihan kepada Muhammad, dunia atau akhirat. Fakhtarul akhirah, dan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih akhirat. Walam yuridid dunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dunia. Wa innaka bid'atun minhu, dan engkau adalah salah satu darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Jangan ada seorang pun dari keturunan Nabi yang memegang kepemimpinan. Enggak usah pikir dunia, pikir akhirat. Wa ma sarafa Allah ankum ila lilladhi huwa khairun lakum. Apa yang Allah palingkan engkau untuk meninggalkannya menuju sesuatu yang lain, itu yang lebih baik. Enggak usah pilih khilafah. Itu dunia. Fa aban yarji, dan tetap saja Husain bersikeras untuk berangkat ke Irak. Fa'tanakahu Abdullah bin Umar. Maka Ibnu Umar pun memeluk Husain. Kemudian dia menangis. Kemudian dia berkata, "Astaudiukallah min qatil." Aku menitipkan engkau kepada Allah, wahai orang yang akan terbunuh. Dia sudah curiga ini bakalan meninggal dunia. Demikian juga Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair menegur juga Husain, "Aina tadhhab? Kemana kau hendak pergi?" Kata Ibnu Zubair, "Tadhhabu ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak." Kau ingin pergi kepada suatu kaum yang telah membunuh bapakmu, ya, karena Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh mereka, pengkhianat, dan telah meracuni saudaramu Husain Hasan. La tadhhab, jangan kau pergi. Tetapi Husain tetap bersikeras. Abu Sa'id Al-Khudri juga menegur. Ini sahabat yang masih hidup, yang sahabat-sahabat junior semua menegur Husain. Ya. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Abu Abdullah, inni laka nasihun wa inni alaikum musyfiq." Wahai Abu Abdullah Al-Husain, cucu Nabi, sungguhnya aku menasihati engkau dan aku kasihan sama engkau, khawatir kepadamu. Qad balagani annaka qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah yad'unaka ila al-khuruj ilaihim fala takhruj ilaihim. Aku sampai kabar kepadaku bahwasanya penolong-penolong kalian di Irak menulis surat kepadamu dan minta agar kau pergi menuju mereka. Jangan pergi kepada mereka. Fa inni sami'tu abaka yaqul fil Kufah. Sungguhnya aku pernah mendengar bapakmu Ali bin Abi Thalib pernah berkata tentang penduduk Kufah. Apa kata Ali? Wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa maluni wa abghaduni ma yakunu minhu wa fa'un qat. Wa man faza bihim faza bisahmil akhyab. Wallahi ma lahum niyyatun wala azmun ala amrin wala sabrun ala saifin. Ali pernah berkata tentang penduduk Kufah. Ya, demi Allah, sungguh aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga aku telah benci dengan mereka. Mereka pun telah bosan denganku dan mereka pun telah benci kepadaku. Tidak ada di antara mereka yang wafa, yang menunaikan janji. Siapa yang mendapati mereka maka dia telah mendapatkan saham yang sangat buruk, yang merugikan. Sungguh mereka tidak punya niat, tidak punya kesabaran, ya, tidak punya ketegasan dalam jihad, dalam urusan peperangan. Ali
ya begitu menilai penduduk Kufah. Abu Sa'id Al-Khudri menasihati, akan tapi Husain tetap saja ingin berangkat. Kemudian juga ditegur oleh seorang namanya Farasdak, seorang penyair. Maka kemudian datang, ya, bertemu dengan, tatkala Husain keluar, dia tengah jalan bertemu dengan Farasdak. Farasdak dari Irak. Maka Husain bertanya, "Min aina?" Qala min al-Iraq. Kata Farasdak, saya dari Irak. "Kaifa halu ahli al-Iraq?" Maka Husain bertanya, bagaimana kondisi penduduk Irak? Kata Farasdak, "Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah." Wahai Husain, hati mereka mencintaimu, tapi pedang mereka akan membunuhmu. Tetapi Husain tetap saja berangkat. Akhirnya Husain tatkala tiba di suatu tempat namanya Al-Qadisiyah, tiba-tiba datang risalah bahwasanya Muslim bin Aqil telah meninggal dunia, disuruh kembali. Waktu itu Husain ingin pulang. Sudah percuma. Sudah tidak ada orang di sana. Semua sudah berkhianat. Yang katanya membayar dia semuanya berkhianat. 4.000 orang semuanya pergi. Sepupunya sudah meninggal dunia. Waktu dia ingin pulang, ya, ternyata anak-anaknya Muslim bin Aqil, kerabat-kerabatnya tidak mau pulang. Kata mereka, "La wallahi la narji hatta na'khudhu bi tha'ri abina." Kata anak-anak Muslim bin Aqil, kami tidak akan kembali sampai kami menuntut balas atas darah ayah kami yang tertumpah. Maka akhirnya Husain mengalah dengan mereka, karena akhirnya Husain pun tetap berjalan menuju ke negeri Irak. Abdullah bin Ziyad mengirim seorang Ubaidillah bin Ziyad mengirim seorang bernama Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Al-Hur bin Yazid At-Tamimi membawa 1.000 pasukan untuk mencegah Husain jangan sampai menuju Irak. Maka akhirnya Husain dicegat oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Maka Al-Hur berkata dengan penuh penghormatan, "Ila aina ya ibna binti Rasulillah?" Hendak kemana kau pergi, wahai putra dari putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ila al-Iraq. Kata Husain, saya akan menuju Irak. Maka Al-Hur berkata bin Yazid Tamimi, sungguhnya aku perintahkan engkau untuk kau kembali, ya, dan agar Allah tidak menjadikan aku bermasalah dengan engkau. Kembalilah dari mana kau datang, atau pergilah ke negeri Syam. Di sana ada Yazid, ya, dan jangan pergi ke Kufah. Kata Al-Hur, dua pilihan, balik ke Mekah, tidak usah ke Irak, atau pergi ke Syam. Saya tidak ingin punya masalah sama engkau, engkau cucunya Nabi. Masalah kalau sama saya ini masalah besar. Saya tidak ingin punya masalah sama engkau. Kemudian kata Husain, "Ibta'id anni, thaqilatka ummuk." Pinggir dari aku, minggir. Jangan halangi aku. Celaka ibu. Ya, ibumu akan kehilangan engkau. Pergi engkau. Maka kemudian kata Hur bin Yazid waktu disuruh minggir, kata Hur, "Wallahi law qalaha ghairuka minal Arab, laqtasastu minhu wa min ummihi." Kalau seandainya yang mengucapkan tadi bukan engkau, seandainya kalau yang mengucapkan selain engkau, tentu sudah aku balas, ya. Tapi yang mengucapkan siapa? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin madza aqul, bagaimana saya mau balas sementara engkau adalah ibumu adalah sayyidatu nisa'il alamin. Ibumu adalah pemimpin seluruh wanita di bumi ini, Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Hur tidak bisa mencegah siapa? Husain. Husain berjalan terus sampailah di satu tempat namanya Karbala. Waktu Husain sampai di Karbala di Irak, maka Husain bertanya, "Apa nama tempat ini?" Ada yang mengatakan Karbala. Kata Husain, "Karbun wa bala." Karb artinya malapetaka, bala artinya bencana. Ini adalah tempat penderitaan dan tempat bencana. Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad mengirim pasukan yang lain, dipimpin oleh Umar bin Sa'ad, dan jumlah pasukan 4.000 orang. Kemudian dia pun menyampaikan kepada Al-Husain agar, ya, pergi bersama dia menuju Ubaidillah bin Ziyad. Husain tidak mau. Saya ke sana bukan untuk menuju Ubaidillah bin Ziyad. Ya. Akhirnya tatkala mereka maksa, akhirnya Husain berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Saya menyuruh kau pilih dari salah satu dari 3 pilihan." "Apa itu pilihannya?" Kata Umar bin Sa'ad. Kata Husain, "Biarkan saya kembali ke Mekah." Ini pertama. Yang kedua, biarkan saya pergi ke perbatasan kaum muslimin. Biarkan saya pergi, sudah, saya pergi begitu saja. Kembali ke Mekah atau pergi begitu saja. Yang ketiga, biarkan saya pergi ke Yazid, ke Syam. Ini menunjukkan Husain menghormati Yazid. Maka dia beberapa kali dia mengatakan, "Saya akan kembali ke Yazid." Ya.
Biarkan saya ketiga salah satunya. Kembali ke Mekah atau pergi ke perbatasan kaum muslimin atau saya kembali ke Yazid dan aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya di negeri Syam. Adapun Ubaidah bin Ziyad enggak. Dijengkel Ubaidah bin Ziyad yang membunuh siapa? Muslim bin Aqil. Kata Umar, dan dia menghormati Husain. Dia mengatakan, "Taib, saya akan kirim permintaanmu kepada Ubaidillah bin Ziyad." Karena dia utusan Ubaidah bin Ziyad. Waktu sampai hal ini kepada Ubaidillah bin Ziyad, ya, bahwasanya Husain memberi tiga pilihan, salah satu dari tiga pilihan, maka di sisi Ubaidillah bin Ziyad ada seorang bernama Syamr bin Dzil Jaushan. Syamr bin Dzil Jaushan. Ini provokator. Dia termasuk orang-orang dekatnya Ubaidillah bin Ziyad. Maka dia berkata, "Demi Allah, sampai dia tunduk kepada hukum wahai Ubaidillah bin Ziyad. Jangan dengar pilihan dia. Engkau paksa dia ikut aturan." Akhirnya Ubaidillah bin Ziyad dengan kesombongannya mengatakan, "Dia, suruh dia ikut aturanku. Saya tidak mau pilihan dia." Akhirnya sampailah kepada Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Bahkan dikirim Syamr bin Dzil Jaushan datang juga menemui Husain. Tinggal ya pilihan satu, ikut kepada Ubaidillah bin Ziyad. Tidak ada tiga pilihan tadi. Akhirnya Husain pun tidak mau. Tidak mau. Aku tidak akan tunduk kepada aturannya Ubaidillah bin Ziyad selama-lamanya. Tidak mau. Akhirnya mereka mulai ya menyerang Ubaidillah, menyerang siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waktu itu pasukannya Husain cuma 72 pasukan berkuda. Adapun pasukan Kufah 4.000 sama 1.000 jadi berapa? 5.000. Tatkala dua pasukan sudah bertemu dan tidak imbang 70 lawan 5.000. Ngapain juga ini ngirim sampai 5.000 orang? Lawan 70 orang pasukan sedikit. Itu karena kesombongan Ubaidillah bin Ziyad. Ngirim 5.000 lawan 70. Buat apa lawan 70 orang? Butuh 5.000 pasukan. Ya. Kemudian Husain berkata kepada pasukannya Ubaidillah bin Ziyad, "Raji'u anfusakum hasibuha." Kalian periksa lagi diri kalian, hisablah diri kalian. Hal yasluhu lakum qitalu misli? Apakah pantas kalian bunuh orang sepertiku? Ana ibnu binti nabiyukum, aku ini adalah cucu nabi kalian. Walaysa ala wajhil ardi ibnu binti nabiyyin ghairi. Tidak ada cucu nabi di atas muka bumi kecuali saya sekarang. Hasan sudah meninggal dunia. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li wa li akhi. Dia ingatkan hadis. Bukankah Nabi pernah bersabda tentang aku dan tentang saudaraku Hasan? Hadzani sayyida syababi ahlil jannah. Sungguhnya dua cucuku inilah pemimpin pemuda di surga. Mulailah mereka diingatkan oleh Husain. Akhirnya 30 orang dari 5.000 itu, dari 5.000 orang membelot. Cuma 30 orang membelot kemudian bergabung dengan Husain dari pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Di antara 30 orang tersebut adalah Al-Hur bin Yazid At-Tamimi yang tadi pemimpin 1.000 orang yang pertama. Yang dia bilang, "Bagaimana saya mau memakai engkau wahai Husain sementara ibumu adalah pemimpin wanita di alam semesta." Akhirnya dia membelot, dia bergabung bersama Husain. Maka dikatakan kepada dia, "Engkau adalah pemimpin kami 1.000 pasukan. Engkau adalah pemimpin, kenapa sekarang kau membelot menuju Husain?" Kata dia, "Wahai hakum, wallahi ini ukhayyiru nafsi bainal jannah wan nar." Celaka kalian, aku telah menghadapkan di hadapanku antara surga dan neraka. Demi Allah aku tidak akan meninggalkan surga menuju neraka meskipun tubuhku terpenggal-penggal, tercincang-cincang, meskipun tubuhku terbakar. Akhirnya kemudian Husain jadi pasukan jadi berapa? 100. 72 tambah 30. Setelah itu hari Kamis waktu mereka bertemu. Tiba waktu salat zuhur dan asar. Maka kemudian Husain waktu salat zuhur mereka salat zuhur. Husain berkata, "Minkum imam wa minna imam." Kalian salat sendiri, kalian punya imam, kita salat sendiri. Kata mereka, "La." Ini pasukan 5.000 mengatakan, "Enggak. Kita antuk imam, kita jadi makmum." Ini mereka ya sebenarnya setengah-setengah ya, tapi ya bagaimana? Disuruh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Kata Husain, "Ya sudah, ente jadi imam sendiri, kita sendiri." Enggak. "Bal nusalli khalfak." Kami salat di belakangmu. Akhirnya Husain jadi imam. Ini imam mau dibunuh sama mereka. Imam zuhur dan salat asar. Setelah salat zuhur, salat asar, kemudian Husain duduk ya. Kemudian dia memegang pedangnya. Kemudian dia sempat tidur sebentar. Tiba-tiba datang sekelompok orang maju menuju Husain. Husain bilang, "Coba cek siapa mereka itu. Ada apa?" Akhirnya sebagian dari utusan Husain ketemu dengan mereka.
bertanya, ya 20 orang, sekitar 20 orang utusan Husain bertemu dengan mereka. Apa yang kalian kehendaki? Akhirnya mereka berkata, imma an yanzila ala hukmi Ubaidillah wa imma an yuqatil. Cuma dua pilihan. Tunduk kepada aturan Ubaidillah bin Ziyad atau dia berperang melawan kami. Tidak ada pilihan ketiga. Kemudian kata 20 pasukan, 20 utusan Husain akan kami sampaikan kepada Al-Husain. Lalu mereka balik kepada Husain, mereka kabarkan. Cuma dua, tunduk atau perang. Husain berkata kepada 20 orang ini, sampaikan kepada mereka, amhiluna hadhil lailah wa ghadan nukhbirukum hatta usalli li rabbi fa inni uhibbu an usalli rabbi tabaraka wa taala. Sampaikan kepada mereka, beri aku tangguh malam ini. Besok saya akan kabarkan keputusannya. Sungguhnya saya ingin salat malam pada malam ini, ya. Tabaraka wa taala. Aku ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari itu, malam Jumat, Husain pun salat. Ya. Kemudian orang-orang yang bersama dia juga salat. Dia beristighfar, berdoa kepada Allah, sehingga akhirnya pada keesokan harinya hari Jumat pada tahun 61 Hijriah, tepat dengan hari Asyura, tanggal 10 Muharram, akhirnya Husain beri keputusan, saya tidak mau ikut dengan keputusan siapa? Ubaidillah bin Ziyad. Akhirnya, ya, terjadilah peperangan. Karena tidak seimbang, 100 lawan 5.000, ya sudah, apa yang mereka inginkan? Ingin mati di hadapan Husain, membela cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu di perang, maka satu persatu meninggal di hadapan Husain, meninggal. Semuanya ingin meninggal di hadapan Husain. Ingin membela cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya sudah meninggal, tinggal Husain sendiri. Dan tidak ada yang berani menyerang Husain. Ini cucu Nabi, membunuh bagaimana? Mereka takut. Husain sendirian. Dalam waktu yang panjang di siang hari bolong, tidak ada yang berani menyerang dia. Ya. Terus sampai akhirnya datang Syamr bin Dzil Al-Jawshan, yang provokator Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian dia memprovokasi manusia dan dia berkata, pasukan, waihakum thaqilatkum ummahatukum ahitu bi waqtuluh. Celaka kalian, kepung dia. Artinya suruh tikam rame-rame, kepung dia. Akhirnya mereka mulai menyerang Husain, Husain melawan, dan banyak di antara mereka juga yang terbunuh. Ya, akan tapi meskipun Husain sangat pemberani, tetap saja kalah dengan jumlah yang banyak. Akhirnya dia pun, ya, belum juga terbunuh, orang masih takut tikam Husain. Syamr berteriak lagi, waihakum madza tantazirun? Aqdimu, apa yang kalian tunggu? Maju. Akhirnya mereka ramai-ramai menikam Husain. Akhirnya terbunuhlah Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang Syamr, dia pun menyembelih kepala Husain, dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Baik. Padahal Syamr ini dulu adalah anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Waktu terjadi perang antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali, ini Syamr ini anak buahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka pengkhianat. Mereka ini orang Kufah ini pengkhianat. Ya. Akhirnya mereka membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena waktu ada orang-orang Irak datang kepada Ibnu Umar masalah haji, ditanya, "Wahai Ibnu Umar, kami sedang ihram. Bagaimana hukum membunuh nyamuk?" Kan ihram enggak boleh bunuh-bunuh nih. Enggak boleh bunuh berburu, enggak boleh bunuh hewan, enggak boleh hewan berburu. Bagaimana hukum bunuh nyamuk? Maka Ibnu bertanya, kalian ini nanya-nanya bunuh nyamuk, kalian nanya hukumnya. Bunuh cucu Nabi tidak nanya-nanya hukumnya apa. Oh yang bunuh Husain tidak nanya-nanya, bunuh nyamuk tanya hukumnya apa. Ini warak tidak pada tempatnya. Mereka membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang terbunuh bersama Husain banyak. Ya. Di antaranya Husain sendiri. Kemudian Ja'far, wal Abbas, wa Abu Bakar, wa Muhammad, wa Utsman. Ini anak-anaknya Ali yang lain. Ada Husain, sisanya anak Ali ada Ja'far bin Ali, ada Abbas bin Ali, ada Abu Bakar bin Ali, ada Muhammad bin Ali, ada Utsman bin Ali. Ya. Di antara nama-namanya anaknya Ali ada Abu Bakar, ada Utsman. Ya. Kemudian anak-anak Husain juga terbunuh. Di antaranya Abdullah, kemudian Ali. Adapun Ali Zainal Abidin sakit begitu, dia tidak dibunuh. Ya. Kemudian di antara anaknya Hasan yang terbunuh Abdullah wal Qasim Abu Bakar, ini juga dibunuh. Kemudian anaknya Aqil Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah bin Muslim bin Aqil, wa Muslim bin Aqil terbunuh di sebelumnya. Dan di antara anak-anak Abdullah bin Ja'far, Aun wa Muhammad, 18 orang laki-laki semuanya dari Ahlul Bait, dibunuh pada hari tersebut bersama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Waktu hari meninggalnya Husain dibunuh, Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas di Mekah. Ibnu Abbas melihat dalam mimpi, kata dia, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami bi nisfin nahari, asyatha akbar ma'ahu qaruratun fiha damun yaltaqituhu." Ibnu Abbas bermimpi. Dan dia di Mekah. Dia berkata, "Ya, aku melihat dalam mimpiku Nabi di siang hari bolong dalam kondisi asy'at akbar, rambut semerawut penuh dengan debu. Dan dia membawa sebuah gelas, ya, di situ ada darah yang dia kumpulkan. Nabi kumpulkan darah tersebut dalam gelas tersebut. Qultu, kata Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, ma hadha? Apa ini wahai Rasulullah?" Qala damul Husain wa ashabihi lam azal atatabba'uhu mundzul yaum. Ini adalah darahnya Husain dan pengikutnya. Aku masih terus mengumpulkan darah-darah tersebut. Kata Ammar, perawi hadis, kami pun mengingat hal tersebut dan kami dapati ternyata Husain terbunuh pada hari yang disebut oleh Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas kalau bermimpi dengan ketemu Nabi, dia tahu sifat-sifat Nabi. Dan kata Nabi, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani." Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Baik, hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, intinya inilah kisah terbunuhnya dengan kezaliman Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya. Dan kemudian timbul berbagai macam perselisihan pendapat. Intinya yang bunuh adalah Ubaidillah bin Ziyad, dan Ubaidillah bin Ziyad akhirnya terbunuh oleh Al-Mukhtar bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, ya. Kemudian membuat pasukan namanya pasukan Tobat, akhirnya membunuh Ubaidillah bin Ziyad, ya. Dan dia disiksa di dunia sebelum di akhirat. Waktu dia datangkan kepala Husain di hadapan dia sempat masukkan masukkan kayu di mulut Husain. Diejek Husain. Ada sahabat yang tegur waktu itu. Kata dia, "Tahukah yang kau masukkan itu? Itu pernah dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Akhirnya dia disiksa oleh Allah di dunia sebelum di akhirat, ya. Baik, hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala, setelah terjadinya kasus Husain ini, terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu, maka muncullah di zaman sekarang orang-orang Syiah yang mereka kemudian merayakan setiap 10 Muharram dengan memukul-mukulkan tubuh mereka. Kata mereka ingin merasakan bagaimana penderitaan Husain tatkala disayat-sayat oleh banyak orang. Dan tatkala itu mereka katakan juga mereka ingin tahu bagaimana rasa hausnya Husain tatkala dia sedang tersiksa, ya. Tentunya ini tidak dibenarkan. Kita semua sedih dengan wafatnya Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh dengan kezaliman. Tapi bukan begitu cara kita mengungkapkan kesedihan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang terkena musibah lantas merobek-robek bajunya, kemudian menampar-nampar pipinya. Ini berarti orang tidak menerima apa? Menerima takdir. Sedih boleh, nangis boleh, tapi pada sampai tingkatan merobek baju, memukulkan wajah, apalagi sampai memukulkan pedang di kepalanya, sampai berdarah, memukulkan rantai, ini semua menunjukkan ketidaksabaran. Ini tidak menunjukkan sikap protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Telah meninggal orang-orang lebih hebat daripada Husain. Ya. Rasulullah SAW meninggal. Sedih. Hari yang paling menyedihkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah meninggal Umar bin Khattab ditikam, ya. Telah meninggal Utsman dibunuh, ditikam. Ali bin Abi Thalib ditikam di kepalanya. Namun tidak ada yang merayakan hari kematian siapa? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang itu lebih hebat daripada Husain. Hasan kakaknya Ali lebih hebat daripada Husain. Itu pun tidak ada orang merayakan, ya, kematian Hasan. Adapun kata mereka, kami ingin merasakan bagaimana pedihnya Husain waktu disayat oleh pedang, ya. Kita bilang sudah kalau gitu pas rayakan pula hari kematian Hasan, makan racun sedikit biar tahu bagaimana orang kalau diracuni, ya. Ya benar seperti itu, ya. Bukankah Hasan meninggal diracun? Ya, kalau ente ingin merayakan, mana lebih mulia Hasan atau Husain? Lebih mulia Hasan. Ya, kalau orang ingin merayakan kematian Hasan, ya udah makan racun sedikit-sedikit, ya. Biar tahu bagaimana orang diracuni. Ini semua tidak benar. Dan gara-gara kejadian ini juga mereka akhirnya menjadikan Karbala sebagai tanah suci yang paling mulia. Kenapa? Karena Husain meninggal di kota Karbala. Sehingga mereka mengatakan barang siapa yang menjenguk, menziarahi kuburan Husain sama dengan 20 haji atau 20 umrah. Ngawur, ya. Terus mereka mengatakan Karbala tanah haram. Tanah haram lebih luas daripada tanah haram Mekah. Kata mereka kalau bukan karena Karbala, Mekah enggak ada nilainya. Mekah itu bernilai gara-gara apa? Karbala. Ngawur mereka itu, ya. Ngawur, ya. Ya. Mereka sehingga lebih afdal ke Karbala daripada haji dan umrah. Ini keyakinan mereka. Ya, ini adalah tidak benar, ya. Tidak benar. Bagaimana Karbala kemudian, ya, diagungkan gara-gara Husain meninggal di situ, ya. Husain saja waktu
datang ke tanah Karbala, apa yang dia ucapkan? Karbun wa bala. Dia enggak suka. Ini penderitaan, seakan ada terjadi sesuatu. Penderitaan dan bencana. Dia bilang demikian, karbun wa bala. Dia tidak suka dengan kondisi akan ada firasat sekarang ini ada tempatnya kebinasaan, tempatnya bencana. Ya, bukan malah diagungkan. Ya, kita tahu tanah haram di Islam cuma berapa? Cuma 2, Mekah dan Madinah. Bahkan Masjidil Aqsa juga bukan tanah haram. Oleh karena orang yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa Tsalitsul Haramain, tanah haram yang ketiga, itu pernyataan yang salah. Tanah haram cuma 2, Mekah dan Madinah. Meskipun di Masjidil Aqsa ibadah juga salat dilipat gandakan, tapi dia bukan tanah haram. Ini ada orang bikin tanah haram yang ketiga itu di Karbala, ya. Seharusnya ya tanah tersebut tidak jadi tanah haram. Bahkan hal tersebut menjadikan kesedihan karena mengingatkan Husain pernah dibunuh di situ, dan tidak gara-gara dia terbunuh di situ kemudian dijadikan tanah haram, ya, tanah Karbala menjadi tanah haram. Ini enggak benar, ya. Berarti kalau seandainya Husain meninggal di Bekasi, Bekasi jadi tanah haram. Ya benar, dari mana dalilnya menjadi tanah haram? Terus mereka mengatakan barang siapa mengambil tanah Karbala maka akan dapat ini, dapat obat dan macam-macamnya, ya. Kenapa? Karena tanah tersebut kontak langsung dengan badannya Husain. Ini semua khurafat. Tidak ada dalilnya. Sampai saya pernah lihat di YouTube ada orang untuk menunjukkan keutamaan tanah Karbala. Dia ambil tanah Karbala, terus dia pakai buah headphone. Jadi seperti tangan, tidak usah pakai. Jadi kalau kita kan bisa begini ya. Dia pakai tanah Karbala. Lihat tanah ini, tanah yang lain nggak bisa kata. Ya, dia bilang lihat tanah Karbala sakti bisa begini. Ada yang bantah dari Saudi, pakai korma dari Saudi. Ini korma juga bisa. Ini orang kalau sholat sekarang buat tanah Karbala. Kalau sholat dipakai sujud di tanah Karbala. Itu mereka bawa, kadang mereka jahit di sajadah mereka. Sebagian kawan-kawan kadang-kadang iseng, anak-anak Jami', anak-anak Universitas Madinah. Lihat orang Syiah mau sujud, batunya ditendang sama mereka. Jadi harus gitu, ya. Dibantah oleh para ulama. Kalau kau memang ingin sujud di atas batu Karbala, harusnya bukan cuma di sini saja. Di sini juga pasang batu, sama kan kita diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Harusnya 7 tulang semuanya kasih apa? Tanah Karbala. Tapi enggak ada yang melakukannya, ya. Dan lebih aneh lagi, saya pernah lihat orang Syiah salat samping saya. Dia salat, dia duduk. Kalau kita orang dalam kondisi duduk, kalau pingin sujud ya paling tidak apa namanya? Itu miring gini. Kalau memang tidak bisa sujud. Dia waktu mau sujud dia pintar sekali. Itu tanah Karbala tempel gini. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Ada jadi itu kan enggak tanah Karbala yang disuruh sujud ke jidatnya. Ya, aneh-aneh mereka, ya. Ya. Sebagian ulama mengatakan apa yang mereka lakukan mirip dengan orang-orang Nasara yang menjadikan salib sebagai benda yang sangat mulia karena disitulah Nabi Isa disiksa menurut keyakinan mereka. Sama, tanah Karbala jadi mulia gara-gara di situ Husain disiksa. Harusnya Anda kalau melihat salib Anda benci, ya. Karena inilah di mana Nabi Isa disiksa. Ini malah jadi diagung-agungkan sehingga salib diagung-agungkan karena di situ tempatnya Nabi Isa disiksa. Sampai ada yang bantah seandainya Nabi Isa meninggal di kursi listrik, mungkin kursi listrik dipasang karena meninggal di kursi listrik. Baik, demikian saja kajian kita. Waktu sudah habis, ya. Semoga Allah senantiasa beri hidayah kepada kita semua. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.